Khofifah, belajarlah politik dari Joko Widodo. 3 provinsi di Indonesia yang mendapatkan warning dari Jokowi soal peningkatan COVID-19 adalah Jawa Timur. Di satu sisi Surabaya sebagai penyumbang terbanyak lantaran gencarnya wali kota dalam melakukan rapid test massal, namun hal ini juga memberi dampak ekonomi di Surabaya. Saat PSBB di daerah Malang dibuka, Surabaya masih harus perpanjangan. Segala kebijakan pasti ada plus minusnya. Tetapi saya yakin setelah kurva di Surabaya melandai, kasus corona akan cepat berakhir ketimbang daerah lain. Meski imbas perekonomian akan sangat terasa. Dalam kasus ini antara Khofifah dan Risma memiliki perbedaan pandangan. Khofifah menginginkan kasus di Surabaya bisa cepat teratasi sambil mengkritik kebijakan Risma. Memang di satu sisi ada beberapa kelengahan Risma, masih banyak titik kerumunan di Surabaya, seperti di depan Gerahadi yang menjadi arena balap trek-trekan ataupun di depan Gelora Bung Tomo. Sebagai atasan, Khofifah harusnya bisa menegur Risma secara langsung, bukan berkomentar negatif di depan media ala emak-emak. Meski Risma lengah sebagai pimpinan tidak bisa mengumbar kesalahan anak buah. Khofifah harus bisa mencontoh gaya politik Jokowi yang tenang namun mematikan, bukan kuar-kuar ala emak-emak pasar. Lihatlah, meski Jokowi tidak cocok dengan Anies, tetapi ia enggan mengumbar kesalahan di media. Jokowi malah turun membantu Anies mengatasi masalah di ibu kota. Meski Anies kerap menghujatnya di media, tak sedikit pun Jokowi terbersit untuk membalasnya. Jokowi tetap membantu penanganan banjir di ibu kota dengan menerjunkan Menteri Basuki untuk mengaktifkan pompa-pompa air. Jokowi juga menugaskan 3 kementerian untuk membantu DKI di dalam memberi dana bansos bagi keluarga miskin. Itulah gaya politik Jokowi yang tidak banyak bicara, namun kerja nyata. Baginya kesejahteraan rakyat DKI di atas segalanya. Meski dihantam Anies dengan medianya, Jokowi tidak akan membalas yang imbasnya pasti ke warga DKI. Harusnya Khofifah juga berpikir seperti Jokowi. Betapapun ada perbedaan pandangannya dengan Risma di lapangan, jangan sampai lantaran egonya lantas warga Surabaya ditumbalkan. Seperti kasus pengalihan mobilitas PCR untuk warga Surabaya ke Tulung Agung dan Lamongan. Ini benar-benar ngawur namanya. Padahal di lapangan Risma sudah mengumpulkan warga untuk melakukan tes. Tetapi dengan gegabah Khofifah bertindak semau gue. Lihatlah Jokowi yang kalau tidak cocok dengan bawahan tidak banyak berbicara, tetapi langsung bejat. Publik dibuat bertanya-tanya dan akhirnya nanti ketahuan sendiri ketidakpedulian kerja dari sang menteri. Jokowi tidak pernah mengumbar kesalahan si A, si B dan seterusnya. Ini karena dia menyadari tanggung jawabnya sebagai pimpinan. Berbeda dengan Khofifah yang secara terang-terangan memojokkan Risma. Padahal kita tahu Risma sendiri dalam masa peralihan saat ini adalah akhir dari masa jabatan. Harusnya Khofifah mendukung penuh langkahnya dan menegur kalau ada kesalahan, bukan bertindak seolah rival di depan media. Karena akhirnya rakyat akan menilai siapa yang terbaik dari keduanya. Kabarnya Gus Dur sendiri mengatakan kalau Khofifah tidak pantas menduduki sebagai pemerintah daerah. Dirinya lebih cocok menjadi mensos alias anak buah. Kini pernyataan Gus Dur akhirnya terbukti. Selama menjadi kepala daerah belum terlihat gebrakan nyata Khofifah untuk Jawa Timur. Janji membebaskan SPP anak sekolah hingga SMA saat kampanye hanya isapan jempol. 11-12 dengan program OKOC Anies Sandi yang menghilang di telan bumi. Emil Dardak sebagai wakilnya yang dulu memajukan Trenggalek juga tidak terdengar rimbanya. Pamornya kalah dari Khofifah yang modal konferensi pers seperti DKI 1. Daerah-daerah di Jawa Timur yang terangkat namanya seperti Surabaya dan Banyuwangi juga berkat keuletan masing-masing wali kota atau bupati. Khofifah sendiri tidak banyak memberi sumbangsi selain mengeluh sana-sini. Kasus penyerobotan mobil tes PCR oleh dirinya menambah buruk catatan bagi dirinya. Kecerobohan Khofifah sejatinya mengorbankan warga Surabaya yang tak berdosa. Kalau dirinya bermasalah dengan Risma, tidak usahlah pakai cara menyerobot segala. Karena sebagai atasan dia memiliki kewenangan menegur bawahan. Sebelum terlambat, alangkah baiknya ia menahan diri dan membiarkan Risma bekerja. Contohlah Jokowi yang bekerja dalam senyap, tak banyak kata-kata tetapi banyak memberi aksi nyata.
Artikel ini dikutip dari siwu.com dan ditulis oleh Nia Alif. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Rakyat selalu berdoa. Indonesia jaya. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Dua periode.